warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali untuk belajar mengenai akidah akhlak. Namun sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran, Ibu absensi terlebih dahulu. Firda Maula, Sani Soleha, Suci Ramadhani, hadir semua ya? Oke. Hari ini kita akan membahas materi mengenai adab seorang muslim terhadap guru. Ada yang ingat minggu kemarin kita bahas tentang apa? Iya, adab seorang muslim terhadap orang tua. Nah, hari ini kita akan bahas adab seorang muslim terhadap guru. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian adab baik secara umum maupun istilah. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menunjukkan sikap hormat dan santun kepada guru. Dan yang ketiga, diharapkan kalian dapat merefleksikan pentingnya adab kepada guru. Nah, apa sih itu adab? Ada yang tahu? Adab itu apa? Tata krama, perilaku, etika. Nah, secara umum, adab adalah tata krama, etika, dan sikap sopan santun yang mencerminkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan dalam konteks Islam, adab itu berarti perilaku yang sesuai dengan tuntunan syariat dan ajaran Nabi Muhammad SAW, baik dalam kehidupan manusia dengan Allah, sesama manusia maupun terhadap lingkungan. Nah, sosok guru itu tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita, karena kan kita setiap hari selalu belajar ya. Di sekolah kita akan selalu bertemu dengan guru. Di rumah kita juga akan bertemu dengan guru, yaitu orang tua kita. Dan juga ketika misalkan kalau kita ngaji dan kayak itu juga kita akan bertemu lagi dengan guru. Nah, guru itu ada singkatannya ya, yang tahu? Iya, guru itu adalah digugu dan ditiru, yaitu seorang yang menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada murid-muridnya agar mereka itu menjadi seseorang yang dapat berkarya sesuai dengan bakat, prestasi, dan kualitas yang dimilikinya. Nah, dengan peranan guru yang sangat besar itu, dengan perannya yang sangat besar dalam kehidupan kita, maka guru itu wajib dihormati oleh kita. Dan dalam Islam pun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bersikap selaku murid terhadap gurunya. Nah, biar kalian lebih paham, kita akan nonton video terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat solihah. Hari ini kita akan belajar tentang adab terhadap guru. Guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Berkat bimbingan dan kesabaran Bapak Ibu guru, kita menjadi depan. Guru yang mengajarkan kita dan Oke, nah dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, Ibu mau nanya nih sama Mbak Firda, sebutkan satu saja adab kita terhadap guru itu harus gimana? Bertanya dengan sopan pada guru. Oke, salah satu adab kita kepada guru adalah bertanya dengan sopan kepada guru. Nah, oke kita bahas ya. Adab murid terhadap guru yang pertama, sudah pasti kita sebagai murid itu harus menghormati dan menghargai guru. Kemudian yang kedua, kita sebagai murid itu tidak boleh yang namanya mencari-cari kesalahan dan kelemahan dari guru kita. Selanjutnya yang ketiga, kita sebagai murid itu tidak boleh menggibah guru atau membicarakan dengan yang tidak disenangi oleh guru, bahkan membelanya ketika digibah oleh orang lain. Ada orang lain menggibah tentang guru kita, kita jangan ikut-ikutan menggibah, gitu ya. Terus yang keempat, mendoakannya dari kejauhan semoga diberi pahala atas ilmu yang sudah diajarkan kepada kita muridnya. Dan yang kelima, mengambil manfaat dari kebaikan sang guru dan tidak mencontohnya andai kata yang ia lakukan adalah sebuah kekhilafan. Terus yang selanjutnya, coba minta tolong Mbak Ajeng untuk dibacakan yang nomor 6. Menisbatkan ilmu yang ia ajarkan kepadanya karena hal itu mengangkat kehidupannya dengan
sudah. Nomor 8 coba dibaca Mbak Mila. Menjaga adab berbicara dan berdiskusi dengannya. Nomor 8 Bertutur kata dengan menerima lembut dan menyuruh rendah hati kepada guru kita. Oke, yang selanjutnya yang ke-9 adalah taat kepada guru kita dalam semua perkara, kecuali perkara yang membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi, selagi perintah dari guru kita itu baik, maka kita harus ikuti, kita harus turuti. Akan tetapi jika perintah dari guru kita justru malah membuat kita bermaksiat kepada Allah, maka kita boleh melarangnya, kita boleh membantahnya. Selanjutnya yang ke-10 dan 11 minta tolong dibacakan Mbak Iva. Yang ke-10 meminta izin kepada guru kita untuk bertanya atau pergi dari majelis, memberi salam kepada guru apabila berjumpa dan senantiasa hormat kepadanya. Yang ke-11 memberi perhatian besar dalam pengajaran guru, duduk dengan sopan dan senantiasa dalam keadaan tenang. Nah, dari poin terakhir itu adalah memberi perhatian besar dalam pengajaran guru, yaitu dengan duduk yang tenang dan sopan. Ketika guru menjelaskan itu jangan ngobrol sendiri ya, kita harus bisa menghargai guru kita yang menyampaikan ilmu kepada kita. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Nah, ibu ingin kita berdiskusi dengan saling beradu argumen atau yang biasa disebut dengan debat. Oke. Karena kita akan berdebat, itu akan bagi kalian menjadi dua kelompok terlebih dahulu. Untuk yang depan itu kelompok pertama, dan yang belakang itu kelompok kedua. Nah, karena kita akan berdebat, berarti tempat duduknya harus diubah ya. Kita harus berhadapan-hadapan dengan lawan bicara kita. Oke, silakan Mbak Ita, Mbak Sevi, dan Mbak Suci bisa balik badan, tempat duduknya bisa dibalik. Oke, tema debat kali ini adalah apakah guru itu harus selalu dihormati terlepas dari segala sikapnya. Nah, yang kelompok 1 perwakilannya siapa ini? Mbak Ika ya. Yang kelompok 2 Mbak Ajeng, silakan bisa switch terlebih dahulu. Oke, yang mana kelompok 1 silakan bisa pilih. Kalian mau tim pro atau kontra dari bahasan ini? Oke, kelompok 1 milih pro, yaitu setuju kalau guru itu harus selalu dihormati terlepas dari sikapnya. Sedangkan kelompok 2 itu berhasil kontra, ya. Oke, silakan kalian berdiskusi. Ibu kasih kalian waktu selama 5 menit. Oke, diskusinya sudah selesai semua? Sudah. Kali ini Ibu akan membagi menjadi 3 sesi dalam debat kita kali ini, yaitu yang pertama sesi pembuka, di mana setiap kelompok itu harus menyampaikan pendapatnya tentang apakah guru itu harus selalu dihormati terlepas dari sikapnya. Dan yang kedua itu adalah sesi batahan, yaitu kalian sebisa mungkin memperkuat argumen kalian. Dan yang terakhir yaitu sesi penutup, yaitu kesimpulan. Nah, untuk membuka debat kita pada hari ini, Ibu persilakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pro terlebih dahulu. Selanjutnya kelompok kontra silakan bisa sampaikan.
Oke, tadi tim kontra sudah memberikan tangan kami. Kira-kira tim pro mau masih tangan lagi tidak? Silakan. Mau kali ini membangga dari Tiko. Nah, benar pendidikan pengeluaran itu penting, tapi pendidikan itu tetap harus dijaga dengan cara yang sopan. Kita bisa menyampaikan keluhan lewat wali kelas, BK, atau langsung kepada guru dengan bahasa yang lembut. Nah, jangan sampai kita berdalih mengkritik tapi malah menyuarain atau mempermalukan guru di depan umum, apalagi di media sosial. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Yang terakhir adalah sesi kesimpulan. Silakan dari kelompok mana yang mau berkesimpulan terlebih dahulu? No, Tim pro silakan, sampaikan. Ayo, kelompok pro atau kontra terlebih dahulu? Kontra, silakan. Silakan disampaikan. Oke, dari kelompok pro kesimpulannya? Dari kelompok pro bahwa kami menegaskan kembali bahwa guru tetap harus dihormati karena itu adalah bagian dari hak seorang muslim. Jika ada kesalahan, sampaikan dengan cara yang baik dan penuh etika. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sesi debat sudah selesai ya. Jadi kesimpulannya kita sebagai murid itu memang harus menghormati guru. Akan tetapi penghormatan itu tidak kita harus fanatik terlalu menghormati banget. Apalagi ketika guru itu sikapnya menyeleweng, nah itu kita bisa membatasi ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Selesai sudah materi kita pada kesempatan kali ini. Minggu depan kita akan belajar baru. Silakan nanti kalian pelajari karena minggu depan juga akan menggunakan metode yang sama, akan tetapi dengan diskusi kelompok, studi kasus dan kemudian kalian mempresentasikannya. Nah, itu Sudah cukup? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, mari kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.